musuhnya setan. Terusnya yaitu walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Nomor pinten iki? 5 6 itu. Insya Allah nomor 12. Walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Orang yang suka sholat malam tatkala manusia lagi tidur iku musuhe setan. Jadi menungso sing dimusuhi setan itu adalah orang yang ahli tahajud. Ahli tahajud. Jadi ahli tahajud itu dimusuhi karo setan. Kenapa kok begitu? Karena orang ahli tahajud itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kali panjenengan tahajud waktu wong turu itu termasuk amalan tambahan pahalanya yang sangat besar. Jadi orang geruang bisa ngelakoni tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sebagian dari malam melakukan sholat sebagai tambahan. Karena Nabi niku biyen sadurunge ana perintah sholat 5 waktu, yang dilakukan adalah sholat malam. Jadi sembahyang bengi. Sholat bengi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu ya Kanjeng Nabi yang nglakoni? Ya tetap nglakoni. Maka Kanjeng Nabi itu nek sholat sampai kaki beliau itu sampai bengkak. Itu Rasulullah. Tapi ono keterangan Nabi juga pada satu malam orang lakoni sembahyang tahajud. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa tahajud itu tidak wajib. Andai kata Nabi ngelakoni terus, dikhawatirkan nanti itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah amalan sunnah. Kula kali panjenengan kepengen maqamul mahmud, makom yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, carane adalah sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu sangat besar pahalanya dan fadilahnya di hadapan Allah. Orang ahli sholat malam ada segala kesulitan insya Allah teratasi. Di antaranya apa? Loro, duwe penyakit simpenan, loro gak waras-waras, sembahyang tahajud. Loro kok sembahyang ya, piye yang nglakoni? Maksudnya itu kita semuanya kalau masih bisa melakukan sholat tahajud, insya Allah diberikan pertolongan oleh Allah. Punya masalah rumit apa sepertiga malam yang terakhir sembahyang tahajud, memohon kepada Allah, membaca istighfar, zikir nang Allah Subhanahu wa taala setelah sholat, insya Allah jalannya akan terang. Dan ahli tahajud itu nanti kuburannya akan terang. Jadi wong sembahyang bengi ku madangi kuburan. Kuburan kula kalau panjenengan iki nek ahli tahajud bakal dikei jawembar padang karo Allah Subhanahu wa taala. Lah iku musuhe setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu minal laili walau arba'an, sallu walau rak'atain. Ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatun minal lail illa nadahum munatin ya ahlal baiti qumu li salatikum. Salatlah
dari sebagian malam walau arba'an. Andai kata 4 kali 4 rakaat tidak mampu, shollu walau rakaatain, lakukanlah walaupun hanya 2 rakaat. Jadi sembahyang tahajud atau sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang hajat atau sholat witir. Kalau sholat witir kan 1 rakaat minimal, pokoknya ganjil. Di sholat witir itu ganjil. Di sholat hajat atau tahajud, pokoknya selain sholat fardu, selain sholat rawatib, lakukanlah tiap malam walaupun hanya 4 rakaat. Andai kata 4 rakaat tidak bisa, walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat, sembahyang tahajud tok 2 rakaat. Sedilu ijek suwe dolanan HP, tangi turu, kula kali panjenengan nampene subuh dhisik ana qiraah, iku sembahyang tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat sebagai amalan tambahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min ahli baitin tukrahu lahum salatun minal lail illa nadahum munadin ya ahlal baiti qumu li salatikum. Tidak ada ahli bait atau rumah yang diketahui orangnya itu melakukan sholat pada waktu malam, maka ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahlal baiti qumu li sholatikum, wahai penghuni rumah, berdirilah kalian semuanya untuk melakukan sholat. Iki nek wong kulino iki sembahyang tahajud. Jenengan saged ngrasakno, pokoke nek apan sumpek pikirane, bengi nang tangi, bengi tangi, jaluk be Allah, insya Allah ada perubahan. Nah iki takdire Pak. Takdir itu kena dirubah. Takdir itu kena dirubah. Jadi la yuradul qada illa doa. Tidak bisa menolak kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan doa. Wala yazidu bil umri illal biru. Dan tidak bisa menambah umur kecuali dengan melakukan amal baik, dengan kebaikan. Tiang niku nek wis ngalami masalah rumit, wis kaya nggak ada jalan keluar, kuncinya hanya satu, doa. Doa itu mampu merubah, tapi dengan sabar. Tidak langsung kaya nonggone TV ngono, kun payakun maring. Ya mbok kapan dirubah oleh Allah. Dirubah oleh Allah. Nanti akan ada jalan. Itu kuncinya adalah doa. Jadi takdir Allah itu ora kena dirubah kecuali dengan doa. Ini takdir yang sifatnya masih tergantung kepada manusia. Bukan takdir yang pasti. Jadi takdir seringkali saya katakan takdir itu ono sing kena dirubah, ono sing ora. Nek ora kena dirubah niku jenis kelahiran. Maksudnya jenis kelamin. Iku ora kena dirubah. Kula kali panjenengan takdir lanang ya lanang, wedok ya wedok, ora kena dirubah. Nah mati itu isek kena napa? Sifatnya adalah mu'alaq. Matine takdir mubrom, tapi ketentuannya isek dirubah. Kok iso ngono ya nama? Karena no hadis
man ahabba ayyab satalahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang kepengin rizkinya digampangno, dilapangkan oleh Allah dan ajalnya diundur oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi silaturahim itu iso nambahi umur, iso ndawakno umur. Iku silaturahim. Jadi barokah silaturahim umure didawakno mbek Allah Subhanahu wa taala. Mbok ditambahi sak pira. Iku urusane Allah. Tapi kematiannya itu sudah pasti. Sudah pasti. Rezeki ki wis pasti mbek Allah, wis ditulis. Kula kali panjenengan niku nggih sejak zaman azali 4 bulan dalam kandungan ibu itu sudah ditulis matine, rezekine, terus napa? Jodone. Iki men jodone perawan tarondo ngono ya ana tulisane ya. Dadi jodone iku ditulis mbek Allah. Jodone mben iki papat ngono. Lah iku kan iso dirubah. Bisa dirubah. Nah, termasuk napa? Ditulis elek, dirubah dengan sedekah. Awonge ahli sedekah akhirnya takdir elek itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada takdir yang sifatnya wis ora kena dirubah, wis mesti wis. Ya, saya ngomong ini mati nih loh ya. Mati. Mati itu bukan umure. Mati nih ku wis ora kena dirubah. Kula kali panjenengan anak ta wong iku sakjane apene kena musibah wis ditakdirna ngono tapi tidak tiba-tiba diselamatkan oleh Allah. Mungkin gara-gara doa. Nah, gara-gara donga niku menjadikan spesial kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, donga iku ya ora gampang, ora kebes langsung donga. Nah, donga iku ora langsung donga. Ya kita cari jalan bagaimana apa yang kita mohonkan, yang kita ucapkan itu bisa dikabulkan. Contohnya lah ngeten. Kalau kalian panjenengan iki golek perantara, golek wasilah perantara. Aku iki ngomong dhewe kok nggone atasan saya. Ora direken. Kon niku dadi apa? Pangkatmu lho apa? Gak ngomong rena-rena. Kita cari jalan orang terdekat. Ngomong dong wong sing parek iku mang disampaikan, akhirnya orang yang dekat ini menyampaikan. Akhirnya apa? Dikabulno. Kita ini kula kali panjenengan iki wong adom, isih urung apa? Gurung istimewa nang Allah. Kepengin istimewa, nggawa Nabi Muhammad. Nggawa para waline Allah sing parek nang Allah. Dijak bareng. Tawasul, golek perantara. Tinggawa akhirnya ya napa? Digawa madhep nang Allah Subhanahu wa taala. Di sana doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah. Dan itu juga butuh waktu-waktu tertentu. Tidak setiap waktu kita ngomong langsung dikabulkan, enggak. Ada tempat, ada jam-jam tertentu, di saat jam kosong, nah kita masuk jam kosong. Berarti seorang dalam sebuah kantor, nek waktu pimpinannya itu cek sibuk, ora iso nemoni ya. Kok cek sibuk, cek kakean permohonan dan lain sebagainya. Iki urusan kantor. Tapi urusan yang Allah Subhanahu wa taala ada jam-jam tertentu yang mana doa kita ini cepat diijabah. Akeh wong turu.
Ibaratnya dalan niku akeh sepi ora ana sing gawe. Nah, di sanalah itulah sepertiga malam yang terakhir kita pergunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor seterusnya walladzi yumsiku nafsahu anil haram. Walladzi utahe wong yumsiku kang nyegah sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong anil haram sanging barang haram. Bil aqwali ing dalem pira-pira ucapan wal af'ali lan pira-pira penggawean. Di nomor berapa ini? 13 lebih ini. Yaitu orang yang mencegah dirinya dari perbuatan haram, baik lewat ucapan maupun pekerjaan. Ucapan, omongan ini omongan apa? Tidak omongan kotor. Nah, omongan kotor itu perlu diistighfari. Kalau kalian panjenengan lah orang kerasa dadi wong. Kadang-kadang napa? Gak sengaja itu yang ngrasani wong. Gak sengaja melakukan perbuatan bicara yang salah. Dan kita tidak sengaja kadang-kadang melakukan perbuatan dosa. Nah, itu caranya ya napa diistighfari, mari sembahyang maca istighfar, njaluk sepuro nang Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sepura be Allah. Niki napa? Alladzi yumsiku nafsahu 'anil haram bil aqwal wal af'al. Baik perkataan maupun tingkah laku. Satu hari ini kita berjalan di muka bumi ini, sore mau turu koreksi awak. Ya Allah, sedina mangopo sing tak lakoni. Saya tadi begini ya Allah, aku memaring lakoni ini ya Allah, aku memaring lakoni salah ya Allah. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sembahyang 5 waktu aku mang salah. Yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Hari ini saya tobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang terbaik. Alladzi yumsiku nafsahu 'anil haram. Walladzi yansahu ay wa fi riwayatin yad'u lil ikhwani wa laysa fi qalbi syai'un. Ini termasuk musuhnya setan lagi, orang yang mengajak temannya di dalam hatinya itu tidak ada keinginan yang lain. Ay minal ghassi wal hikdi wal khidai, tidak ada hasad untuk menipu, tidak ada kecurangan, tipu daya dan lain-lain. Jadi kalau kalian panjenengan ngajak wong, ngajak apa? Tidak ada tendensi yang lain. Anak tahu ngajak wong itu punya kemauan. Kita ini diperalat oleh orang lain, banyak dimanfaatkan oleh wong liya. Setelah dia berhasil kita dijatuhkan. Itu sering terjadi, jadi korban. Jadi kadang-kadang orang itu minta tolong kepada kita, begitu ditolong dia keluar dari masalah atau sukses. Tapi setelah sukses malah kita ini dijatuhkan. Itu sering. Ya saya sendiri sering alami. Wong ini, wong licik. Jadi orang yang licik, tapi itu semuanya nanti akan ada balasannya tersendiri. Wong licik ya dibalas licik ya Allah. Kalau niku wis seru. In aksantum li anfusikum wa in asatum fala. Jikalau panjenengan sedaya kalian semuanya kata Allah melakukan amal kebaikan, maka kebaikan itu nanti akan kembali pada dirimu. Jikalau melakukan amal keburukan, menipu orang lain, memperalat orang lain, bujui wong, curang terhadap orang lain,
maka semuanya itu nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Mbok kapan? Pokoknya mesti balik. Mesti balik. Itu adalah termasuk orang-orang yang menjadi musuhnya setan. Ini sebelum tanya teruskan, kira-kira ada pertanyaan?